Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya di rumah. Amin. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak di sini ya, di mata pelajaran PJOK. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar tentang materi renang, yaitu renang gaya punggung. Nah, seperti biasa, kita harus berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, materi yang akan kita pelajari dalam pelajaran 8 ini yakni gerak dasar renang gaya punggung, yang meliputi gerakan meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, posisi tubuh, pengambilan nafas, dan kombinasi gerakan lengan dan kaki. Yang selanjutnya, kita akan mempelajari dasar-dasar penyelamatan diri di air, yang meliputi konsep penyelamatan diri di air dan upaya mencegah kecelakaan pada saat berenang. Selanjutnya, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran ini, diharapkan nantinya mampu menjelaskan gerak dasar renang, gaya punggung, dan dasar-dasar penyelamatan diri di air. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan gerak dasar renang gaya punggung dan dasar-dasar penyelamatan diri di air. Nah, di pertemuan kali ini akan sedikit agak panjang ya. Maka dari itu, anak-anak diharapkan benar-benar menyimak video ini dengan baik agar tahu dan mengerti apa isi dari video pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, ada gerakan meluncur. Gerakan meluncur sebagai dorongan awal saat berenang. Dalam renang gaya punggung, meluncur melatih tubuh mengapung dengan posisi terlentang. Berikut adalah gambar gerakan meluncur. Untuk langkah-langkahnya, gerakan meluncur ini posisi awal berdiri di samping kolam dengan tubuh menghadap tepi kolam. Kemudian angkat salah satu kaki, persiapan untuk melakukan dorongan. Ketika akan melakukan dorongan, kaki yang lainnya juga diangkat sehingga kedua kaki melakukan dorongan dan terjadi gerakan meluncur. Selanjutnya yang kedua, ada gerakan kaki. Apa fungsi gerakan kaki dalam renang gaya punggung? Pada renang gaya punggung, gerakan kaki sama dengan renang gaya bebas. Akan tetapi, posisi tubuhnya terlentang atau menghadap ke atas. Gerakan kaki akan menjadi sumber daya dorong. Ketika kaki dihentakkan, badan akan terdorong ke depan. Latihan gerakan kaki dapat dilakukan tanpa bantuan orang lain atau dilakukan secara mandiri. Kemudian bisa juga dengan bantuan orang lain atau bisa juga dengan bantuan papan pembelajaran. Berikut adalah gambar untuk gerakan kaki. Biar lebih jelasnya, silahkan simak video berikut. Nah, untuk gerakan kakinya, silahkan anak-anak simak gambar atau video yang ada di layar ya. Gerakan ini sama persis dengan gerakan kaki dalam renang gaya bebas. Hanya saja bedanya ketika renang gaya bebas, tubuh menghadap ke air dan renang gaya punggung membelakangi air atau tubuh menghadap ke atas. Sampai di sini bisa dipahami ya. Baik. Yang ketiga, posisi tubuh saat renang gaya punggung. Bagaimana posisi tubuh saat berenang pada gaya punggung? Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar ini
anak-anak sudah bisa mendeskripsikan posisi tubuh pada renang gaya punggung. Renang pada umumnya posisi tubuh menghadap ke air. Tetapi untuk gaya renang yang satu ini, posisi tubuh harus membelakangi air. Itu mengapa gaya tersebut dinamakan renang gaya punggung. Kemudian yang keempat, gerakan lengan. Dalam renang gaya punggung, kayuhan atau ayunan lengan berperan sebagai dorongan untuk mengambil nafas saat berenang. Ayunan lengan juga membantu kaki mendorong tubuh. Nah, untuk gerakan lengan, silakan anak-anak simak video berikut ini. Silakan kalian perhatikan tiap-tiap gerakan pada video ini. Coba kalian lihat untuk tangannya. Ketika tangan sudah melewati kepala, maka telapak tangan dibalik dan telapak tangan menghadap ke air. Kemudian ditarik sehingga ada dorongan dari gerakan tangan tersebut. Paham ya? Kemudian yang kelima, pengambilan nafas. Pengambilan nafas dilakukan dengan mendongakkan kepala, posisi mulut sejajar permukaan air. Pengambilan nafas dilakukan ketika salah satu lengan menekan air ke bawah dan mendorong air ke belakang. Dan yang terakhir adalah kombinasi gerakan renang gaya punggung. Berikut adalah keseluruhan dari renang gaya punggung. Dan perhatikan baik-baik kombinasi gerakan renang gaya punggung dalam video berikut ini. Silahkan anak-anak perhatikan bagian tungkai, kaki, lengan, dan posisi kepala saat melakukan renang gaya punggung. Baik, yang selanjutnya dasar-dasar penyelamatan diri di air. Yang pertama adalah konsep penyelamatan diri di air. Bermain air di kolam sungguh mengasihkan, bukan? Di balik asiknya bermain air, ada bahaya yang mengancam. Nah, bahaya yang terjadi itu disebabkan beberapa faktor. Bisa karena kram atau kejang otot, kemudian menurunnya kesadaran atau hilangnya fokus, kemudian tidak dapat berenang, ini adalah yang paling fatal. Atau juga jatuh terpeleset. Oleh karena itu, sangat penting bagi kamu mengetahui dan menguasai cara berenang. Bagaimana konsep penyelamatan diri di air? Ada dua aspek terkait konsep penyelamatan diri di air. Yang pertama, penyelamatan diri secara mandiri. Nah, aspek yang pertama ini tentunya kalian harus menguasai yang namanya renang, baik itu renang gaya punggung, renang gaya dada, ataupun renang gaya bebas. Yang kedua, penyelamatan diri dengan bantuan orang lain. Selanjutnya yang kedua, upaya mencegah kecelakaan pada saat berenang. Antara lain, yang pertama, lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk kolam renang. Ini tujuannya sudah jelas. Tujuannya agar otot atau tubuh tidak kaget ketika kita langsung mencebur ke dalam air. Yang kedua, hindari lari-lari di sekitar kolam karena biasanya kondisi lantai licin. Yang ketiga, hindari bercanda yang berlebihan seperti saling dorong. Itu sangat berbahaya. Kemudian yang keempat, gunakan perlengkapan renang. Dan yang kelima, tempatkan pelampung dalam jangkauan. Agar ketika terjadi kecelakaan, semisal kita tenggelam, kita bisa langsung meraih pelampung yang ada di sekitar kita. Nah, untuk rangkumannya,
Anak-anak silahkan baca sendiri. Ini merupakan rangkuman atau poin-poin penting dari awal materi sampai akhir materi. Anak-anak bisa baca sendiri, kemudian anak-anak catat ya di buku tulis PJOK. Nah, untuk tugas mandiri kelas 6 dalam materi renang gaya punggung, hanya satu tugas, yakni catat materi kita hari ini di buku tulis PJOK. Ingat, di buku tulis, bukan di kertas atau lembar jawaban. Demikian pembelajaran kita anak-anak. Tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.